Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan ya. Kali ini saya akan bagi tip dan tutorial sedikit membahas tentang perubahan terhadap pajak penghasilan dari YouTube ya. Oke. Di sini saya mendapat notifikasi atau email dari pihak YouTube yang mana bunyinya kami akan menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak. Jika berlaku, jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga ya ditentukan nih tanggal 31 Mei 2021, Google akan mewajibkan memotong hingga sebesar 24%. Lumayan besar ya, 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Oke. Ini akan diperlakukan semua untuk konten kreator ya. Oke. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya ya? Silahkan teman-teman login ke akun AdSense ya. Oke, sini saya sudah login ke akun AdSense ya. Oke. Di pembayaran teman-teman bisa klik menu pembayaran itu. Oke. Di sini kan di paling atas ada bacaannya. Tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Silakan kita klik kelola informasi pajak ya. Kelola informasi. Oke. Maka otomatis kita akan diarahkan untuk mengelola pajak ya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat kelola informasi pajak. Beritahu atau pemrograman informasi pajak Anda, profil pembayaran, dan negara Anda. Menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Ya. Oke, informasi pajak Amerika Serikat. Oke, silahkan kita tambah informasi pajaknya. Kita klik, maka otomatis dia akan mengarahkan kita ke akun ya, untuk memasukkan aplikasi nomor akun lagi. Silahkan masuk kata sandi akun AdSense kita. Di sini teman-teman bisa lihat informasi pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan informasi pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apa jenis akun Aman Zikri Ainul Hakim ya, itu nama AdSense saya buat perorangan ya. Ini akun yang awalnya yang kita daftarkan di AdSense ya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Saya tidak warga negara Amerika Serikat ya. Selanjutnya berikutnya. Oke. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih, semuanya formulir W8 diperlukan ya. Nah, di sini saya memilih bagian atas ya, W8 BEN ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat atau di luar Amerika Serikat ya. Dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak ya. Di bawah ini, sedangkan di bawah ini yang sering digunakan orang pebisnis ya, atau di luar dari individual. Oke, kita silakan kita klik, lalu kita klik mulai formulir W8 BIN. Oke, tunggu prosesnya. Ini prosesnya tergantung kecepatan internet kita juga ya. Oke, di sini silakan kita isi identitas pajak kita ya. Oke. Sini jangan lupa kita opsi negara pengguna. Sini saya Indonesia, tinggal di Indonesia ya, negara Indonesia. Oke. Nomor identifikasi pajak. Oke. Kita kosongkan. Oke, lanjutnya kita berikutnya. Oke. Oke. Identitas nama kita buat, lalu negara pelanggan ya. Alamat tinggal permanen ya, silakan kita isi. Indonesia ya. Silakan kita isi sesuai dengan alamat saat kita mendaftarkan AdSense kita ya. Nah, di sini saya akan buat alamat di AdSense saya.
Oke, untuk barisan 2-nya silahkan kita isi eh, kabupaten atau kota tempat kita domisili ya. Oke. Dan kotanya yaitu provinsi kita ya. Oke. Untuk kota 2 silahkan kita kosongkan saja ya. Ini barisan 2 ini gunanya apabila barisan pertama eh, panjangan ya, atau nama daerah kita panjang, kita bisa diisi ke barisan 2. Lalu di sini kita buat nama kabupaten saya atau kota, lalu provinsi. Kode pos silahkan kita masukkan. Ya, kan? 3. Oke. Oke, sudah semua. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Oke, saya checklistkan ya alamat suratnya. Apabila sama ya, kalau berbeda silahkan kita isi manual. Oke, selanjutnya berikutnya. Oke. Perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang rendah berdasarkan perjanjian pajak? Oke. Nah, saya buat tidak ya. Undang-undang pajak mereka dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% ya, atau pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan bersumber di Amerika Serikat ya. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang dilakukan. Selanjutnya kita berikutnya. Oke. Maka apabila formulir yang sudah kita isi, maka di sini yang bisa kita lihat ya formulir W8-B-nya default ya. Oke, silakan kita centang di sini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Lalu kita centang, lalu kita berikutnya. Oke, inilah sertifikasinya. Begitu banyak ya. Nggak usah kita baca, kita skip aja. Nama lengkap resmi, tanda tangan. Silakan masukkan nama yang sesuai ya di nama akun kita tadi ya. Nah, sini ada bacanya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di tanda tangan dan saya mengisi formulir di atas nama saya sendiri ya. Oke. Kita pilih ya. Lalu kita berikutnya. Oke. Lalu di sini ada bacanya lagi. Pernahkah individu atau entitas yang disebut sebagai entitas pajak melakukan aktivitas atau layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Saya tidak pernah. Oke. Kita centang, saya menyatakan bahwa layanan yang diberi kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberi layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memberi informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberi informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberi informasi pajak profil pembayaran yang sudah ada dan belum menerima pembayaran. Nah, ini saya sudah pernah menerima ya pembayaran, maka saya akan pilih paling atas ya. Nah, yang sudah menerima pembayaran ya, yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Ini yang belum ya. Nah, saya berikutnya. Kita tunggu prosesnya. Oke, formulir sudah disetujui ya, status disetujui ya. Oke, ini bisa kita lihat. Untuk mengganti formulir bisa kita klik ya, klik sini, kirim formulir baru ya gitu. Oke. Nah, kita tunggu email belasannya ya. Oke, tunggu email belasannya, coba refresh. Oke, silahkan kita buka email kita ya. Ini ada email masuk ya, Google Payment ya. Sini kita lihat.
Informasi pajak Anda disetujui ya. Jika tidak ada lagi penangguhan pembayaran di akun atau jumlah saldo Anda di atas nilai pembayaran minimum yang mungkin berlaku. Anda akan menerima pembayaran secara tepat, waktu, dan potongan pajak secara akurat ya. Oke. Lihat informasi pajak. Oke. Ya, data kita ya. Film dan TV tarif pemotongan pajak default 30%, hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 30%, layanan tarif pemotongan pajak 30% ya. Oke, sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.